warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Politala, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu bahagia seperti kami di sini. Bersama saya Ica dan saya Syifa akan menemani sobat semuanya untuk 30 menit ke depan dalam podcast Poin Bintang, yaitu podcast Politeknik Negeri Tanah Laut, bincang santai dan menyenangkan, yang akan membahas informasi seputar Politeknik Negeri Tanah Laut, entah itu manajemen, dosen, staf tenaga kependidikan, atau mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Tanah Laut. Nah, pada awal pembuka tadi kita sudah melihat video singkat dari narasumber kita pada podcast Poin Bintang kali ini. Iya, benar banget. Sobat Politala, sekarang sudah bergabung bersama kita Ketua dan Penyantun Politeknik Negeri Tanah Laut, Bapak Dr. Syihabudin Khalid MMPD. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita semua ya bisa bergabung dalam podcast Poin Bintang kali ini. Kita akan bincang-bincang santai dan menyenangkan bersama Bapak Dr. Syihab. Silakan. Baik, sebelum kita tanya-tanya dan berbincang-bincang santai nih Siva, buat sobat-sobat yang ada di rumah ataupun sekarang lagi kerja, jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan yang paling penting adalah share video podcast Poin Bintang kali ini. Kita langsung saja Siva. Oke, kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama baik. aja nih Kak Ica. Tadi Pak Dr. Syihabudin, setelah kita melihat video barusan tadi di awal, mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit tentang kegiatan Bapak selain mengemban kewajiban sebagai Ketua dan Penyantun Politeknik Negeri Tanah Laut, Pak. Ya, saya ucapkan selamat siang para presenter yang saya kira membawa acara ini, dan pemirsa kalau memang nanti bisa nonton ini ya, saya ucapkan selamat kenal, selamat bersilaturahmi. Jadi kalau kegiatan sehari-hari itu ya memang karena kita punya ada kegiatan bisnis ya, jadi kita memelihara ayam petelur ya sekitar 3.000. Jadi pagi-pagi saya tentu jam 7 atau jam 7.30 itu biasa ke lahan ya, itu ada peternakan saya sekitar 2 hektar gitu ya yang saya laksanakan. Jadi pagi-pagi ya tentu saja setelah sholat subuh, kemudian ada wiridan dan sebagainya, kemudian ada membersihkan halaman, nah, terus ya baju-baju atau apa bersih-bersih sudah mau berangkat ke farm namanya ya. Farmnya namanya adalah Polita Potrei. Polita Potrei Pak ya. Jadi ada ayam 3.000, biasanya sekitar ini sudah menjalani 2 tahun, sekitar kurang lebih 75 atau 80% saja yang bertelurnya lagi. Saya kira begitu. Selain Bapak bisnis itu tadi Pak, mungkin ada lagi Pak kegiatan Bapak di lain? Ya, yang sangat enjoy saya kira memang ada kemarin saya melakukan ada juga sebagai dealer ini motor listrik gitu ya. Kemudian di akhir-akhir ini saya lebih fokus untuk membantu Politeknik itu penyiapan seni ya, seni ada gamelan, ada sendera tari, ada band, ada maulid hafsi dan juga panting atau japin. Ya. Di sini kita akan mempersiapkan dalam waktu dekat akan ada permintaan dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk tampil pada tanggal 3 nanti ya. Di bulan Desember ya Pak ya. Dalam acara Expo dan Hari Jadi. Jadi sobat, Bapak Dewan Penyantun ini adalah pembisnis dan juga adalah pelakon seni. Jadi pokoknya sobat Politala tunggu aja deh, karya-karyanya pasti akan ke depannya akan makin melejit ya sobat ya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Ya, Baik, apakah keluarga memiliki peranan penting dalam karir Bapak saat ini sebagai Dewan Penyantun, Pak? Wah, saya kira itu yang terpenting. Jadi tempat pertama yang bahagia itu adalah di rumah. Nah, kalau orang sudah tidak bahagia, saya kira ya pasti tidak akan sukses di luar. Jadi ada pasangan kita, istri kita, kemudian ada anak cucu dan sebagainya. Ini berperan dalam mensupport kita, bisa sebagai penyemangat, bisa sebagai pendamping, bisa juga sebagai berdiskusi ya, terutama ibu yang ada di rumah itu ya. Rumahku surgaku ya. Ya itulah baiti jannati. Oke, kalau tadi masalah rumah yang paling enak, mungkin
Bapak kan sebelum berumah tangga, sebelum punya anak, mungkin dulu di masa kecil punya cerita sedikit Pak, mungkin bisa kita ulik-ulik karena ini banyak sekali mungkin yang pengen tahu cerita masa kecil Bapak, mungkin sedikit Pak. Aduh, banyak cerita ini masa kecil ini, termasuk universitas kehidupan Yang berkesan lah mungkin Pak, ini berkesan, sangat semuanya berkesan, berkesan. semuanya berkesan ya. Jadi memang kita dilahirkan di keluarga yang sederhana, artinya ya terutama di saudara saya itu ada 9 orang dengan saya. Jadi 9 bersaudara ya Pak ya? 9 bersaudara, ada putrinya 4, laki-lakinya 6, ya benar termasuk saya gitu. Jadi bukan ya 5 termasuk saya. Jadi ya dari semua itu yang beruntung memang saya yang sampai kuliah ya, bahkan sampai terakhir S3. Jadi nah perjalanannya memang tidak nyaman kalau dilihat itu ya, penuh dengan universitas kehidupan yang saya kira perjuangan ya. Jadi tetapi keterpaksaan perjuangan itu seperti misalnya ya kalau kuliah ke Banjar kita bisa ikut mobil truk dulu kan, artinya tanpa bayar gitu, cari yang gratis saja gitu ya. Kemudian kalau kuliah cari kos yang paling murah atau ke asrama gitu kan. Nah kemudian tetapi kita tetap dalam posisi untuk meningkatkan pengetahuan, ikut kursus atau ikut organisasi saya melakukan. Jadi keterpaksaan itu ternyata menempa kita untuk mengambil kemampuan kita ternyata. Setelah kita sudah kemarin ya ternyata itu yang jadi bahan kompetensi kita untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika kita ada jabatan. Nah itu. Jadi bagaimana semester katakanlah yang mulai dari SLTA saya sudah di Banjarmasin ya, tidak perlu ada permintaan uang seperti teman-teman harus sebulan segini, enggak. Saya kalau tidak sangat memungkinkan tidak akan meminta uang dengan orang tua, tetapi mencari sendiri sambil sekolah di SLTA. Nah, dan karena ada ikut bis dari Polri, dari berjalan atau dengan teman gitu kan, karena tidak ada transportasi bagi saya kecuali sepeda gitu kan. Nah terus melangkah lagi ke universitas atau katakanlah mengambil S1, saya ya sambil bekerja. Jadi bekerja mulai dari bengkel, dari jadi guru, jadi di restoran, waiter, sampai kepada asisten kapten. Nah, kemudian jadi guide dan terakhir jadi instruktur bahasa Inggris. Saya kira dengan berbagai macam tadi kita akan mengerti, oh ternyata kompetensi kita atau menemukan jati diri kita tuh bahwa yang cocok tuh adalah ini. Jadi melalui perjalanan yang cukup berliku-liku juga saya kira. Betul. Jadi sobat, nah Bapak Dr. Syihabudin Khalid ini ternyata tidak hanya kita ulik, kita banyak dapat ilmunya. Salah satunya adalah kata Bapak tadi perjuangan ya Siva. Bapak itu dilahirkan 9 bersaudara. Nah Bapak ini alhamdulillah yang sangat beruntung, insya Allah pasti membawa keberuntungan untuk yang lainnya. Bahkan gak cuma untuk saudara, bahkan sekampung mungkin se-Kalimantan Selatan dan insya Allah se-Indonesia ya, Sobat Politala ya. Kita lanjut lagi sih Pak, mungkin berikutnya. Baik, lanjut Pak. Di antara semua kegiatan-kegiatan Bapak yang sangat banyak tadi, kira-kira apa nih Pak hobi Bapak dari dulu mungkin yang sampai sekarang masih sangat Bapak suka lakukan gitu? Iya. Terutama seni budaya ya. Seni budaya itu menurut saya itu akan membentuk kita berkarakter yang halus gitu ya. Jadi di antara itu memang semua seni saya tidak membeda-bedakan, misalnya dari pop, dangdut, rock, atau katakanlah seni juga drama, seni baca puisi. Saya pernah menjuarai baca puisi Kalimantan Selatan di tingkat SLTA gitu ya. Nah kemudian untuk band ya pernah juga, itu artinya ikut musik kampus dulu ya, festival kampus ya. Tetapi dari semua itu ya memang saya kayaknya lebih memang puisi gitu ya. Jadi puisi itu kan ada bahasa-bahasa yang kalau orang biasa tidak ngerti gitu, tapi dengan membahasakan itu kita merasa puas. Misalnya saya ada yang disenangi atau dicintai. Nah, itu paling senang membacakan puisi kepada orang yang tadi, walaupun orang itu tidak tahu bahwa saya itu sebenarnya mencintai dia gitu. Mungkin banyak sekali yang sudah dikasih Bapak Dr. Syihabudin Khalid ini puisi ya Pak ya, termasuk puisi pasangan dan anak juga tentunya. Mungkin ini Bapak bisa Bapak ceritakan bagaimana awalnya Bapak bisa ikut terlibat dalam pendirian Politala. Sebenarnya ini bukan ikut terlibat ya.
ini adalah seorang, ini ide, pokoknya intinya ini adalah seorang tokoh yang nomor satu mungkin ini pendiri Politala. Mungkin bisa diceritakan, ini sebenarnya bukan sedikit, sebenarnya banyak mungkin Pak, rangkuman saja bagaimana awalnya perjuangan Bapak hingga sekarang gitu Pak mungkin. Jadi dulu kan kita terinspirasi oleh pidato Pak Bupati, Pak Haji Adriansa, bahwa kita itu memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dulu di zaman tahun 70-an, begitu besar kayu ulin, kayu besi gitu kan, tapi habis dibabat orang. Kemudian menjelang sekarang kan batu bara habis juga gitu. Nah lalu saya sedih waktu itu yang banyak, mungkin ada 5 orang yang, atau 2 orang, 3 orang aja yang S2 gitu, termasuk saya meneliti, ini kasihan ini kabupaten yang begitu kaya ternyata resources untuk SDM-nya itu nggak banyak yang sampai doktor atau S2 seperti di lain-lain kan, kayak Bukit Tinggi, Padang atau apa tuh luar biasa, mereka punya ada yang dokter sampai 30 orang satu kabupaten kan hebat-hebat, memikirkan kabupaten itu supaya hebat. Nah lalu berpikirlah saya waktu itu masih jadi sekolah di mengajar di SMK. Nah, maka sudah ini saatnya mungkin, dan juga karena sering bersilaturahmi dengan orang-orang yang ya katakanlah pintar di kementerian gitu kan. Nah, sudah kamu ini bikin aja ini diploma 1 atau diploma 2 kayak di SMK. Nah, maka saya mulai. Jadi bukan langsung ke Politeknik, mulai, tetapi selalu terjadi kendala. Mungkin perjalanannya hampir 5 tahun kan kendala begitu. Tapi ya saya berpikir, ini bukan kendala, mungkin ini karena belum ada yang tepat waktunya, begitu aja. Jadi akhirnya sampai-sampai saya dijadikan ya semacam dibully teman-teman lah, karena saya menamai ruang saya itu waktu di SMK tuh Politeknik. Nah jadi kata teman, gimana nih kalau gagal, kata saya. Apa kita bikin poliklinik aja? Silahkan, katanya. Kalau gagal lagi, ya poligami aja, katanya. Baik, luar biasa. Begitu ya. Jadi berarti tetap kembali lagi tetap perjuangan ya Pak ya. Baik. Jadi selalu ada perjuangannya. Betul, Siva. Jadi Bapak Dr. Syahabun Khalid ini adalah direktur pertama dan sekarang menjadi Dewan Penyantun juga. Nah, mungkin sobat-sobat Politala itu pada pengen tahu Pak, mungkin apa saja tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai Dewan Penyantun Politeknik Negeri Tanah Laut, Pak? Ya, sesuai misi kami itu adalah membantu terhadap kegiatan-kegiatan yang saya kiranya ini kan masih satker kan, bukan BLO, bukan bukan perguruan tinggi berbadan hukum. Jadi banyak terkendala pendanaan itu tidak tercover. Misalnya saja kemarin pertama kita setelah adanya Dewan Penyantun ini, kami ada mempunyai kegiatan yang sifatnya ada sumber dana kami membantu waktu itu membayarkan anak-anak yang pergi ke Taiwan 2019, kita kan waktu itu dana ke Surabaya waktu ada medical check up seluruhnya. Nah kami bantu itu. Kemudian berangkat ke Jakarta juga kami ada sharing bersama Pak Aad, pemerintah daerah. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang sehari-hari ya, seperti yang sekarang ini kan seperti Jumat Berkah, seperti misalnya habis sholat Jumat diberi makan. Pengajian-pengajian yang tidak bisa dibayarkan oleh, nah itu akan kami bahkan ya ada beberapa orang yang kami bantu ya AUKT-nya. Saya kira, tapi saya tidak menyebutkan. Jadi itu ada tanggung jawab kami untuk kegiatan tetapi yang utama Dewan Penyantun itu memang harus jeli melihat kepada tetap mengarahkan penanaman nilai-nilai yang dikawal oleh pendiri dulu, mengawal ya yang dilakukan oleh para pendiri. Jadi jangan sampai ini yang kita dirikan ini akan berbelok. Nah, maksudnya jadi kita harus menumbuhkan nilai-nilai yang sudah pernah diberikan oleh para pendiri, sehingga cita-cita para pendiri yang dulu sebagian besar sudah meninggal itu kan tersenyumlah di dalam masa dan melihat, oh benar ini, jangan-jangan bahwa ini benar sudah berdiri dengan sebagainya dan banyak menghasilkan kepada kebaikan-kebaikan masyarakat dengan 1.249 orang yang sudah lulus. Saya kira luar biasa itu. Luar biasa di umur Politala yang masih muda ini ya Bu Ica.
Jadi banyak sekali ya ternyata tugas dan kewajiban yang diemban Bapak Dr. Syahabudin Khalid sebagai Ketua Dewan Penyantun. Oke Sobat Politala, jangan kemana-mana karena setelah komersial break berikut ini, kita akan lanjutkan lagi dengan perbincangan yang lebih menyenangkan. Tetap bersama kami. Bersama kami di podcast Poin Bintang, bincang santai dan menyenangkan. Bersama kita lagi ya Siva ya. Kembali lagi bersama. Tapi sebelum kita lanjut bincang-bincang, kita nikmati Gul-Gul Thai Tea yang sudah support podcast Poin Bintang kali ini. Mungkin monggo Bapak diminum gul-gulnya, kita sambil minum juga ya. Sobat Politala. Wah, ini luar biasa ini. Warna apa ini nih? Itu yang original kalau tidak salah Pak. Wah. Benar. Ini enak Siva. Ini kalau Sobat Politala pengen beli, ini di mana ya? Nah, buat teman-teman Sobat Politala yang pengen beli gul-gul, kedai gul-gul ini punya 4 outlet di Plehari. Yang pertama ada di Jalan Ayani di Politeknik Negeri Tanah Laut, tentunya di kantin. Yang kedua ada di Jalan Kiai Haji Mansur, yang ketiga ada di Jalan Samudra, dan yang keempat ada di Jalan Perkantoran. Wah, luar biasa ini. Nikmat sekali ya. Saya sampai mau habis tapi disayangin karena terlalu enak ya ini. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan bincang-bincang yang lebih menarik. Tapi sebelum itu, kayaknya kita punya foto-foto nih. Foto-foto Pak Syihab. Wah. Mohon izin ya Bapak, kita tampilkan fotonya. Kita ulik-ulik ya. Silakan. Wah, ini bukan Dr. Syahabudin Khalid ya. Ini terlalu muda nih. Ini adalah masa muda Bapak. Mungkin Bapak bisa diceritakan ini singkat momennya, ini tahun berapa, di mana, dan mungkin ada memori tersendiri Pak ini Pak. Ya baik, ini memang ketika ada kita mengikuti fellowship ya, short program yaitu Teacher English Second Language Acquisition ya, TESOL ya. Teacher English Language Second Other Language ya, TESOL ya. Jadi saya berkesempatan pada tahun 1997 ke Australia di Melbourne ya, tepatnya di Institute of Melbourne ya. Jadi saya ada 4 bulan di situ bersama 17 orang di seluruh Indonesia ya. Kebetulan untuk satu Kalimantan saya sendiri ya. Biasa banget. Jadi belajar bahasa Inggris. Khusus ya Pak ya? Ya, termasuk ada salah satu ya waktu itu perubahan antara program WordStar dengan Excel tuh. Sebelum Excel itu adalah namanya yang dari kalau sebelum Excel tuh saya lupa, itu ada semacam nama rumput gitu ya. Nah, itu baru pertama desain grafis berubah gitu, window ya. Jadi saya belajar itu di situ. Taunya cara mendesain waktu itu saya di Melbourne tadi ini. Berarti ini langsung lanjut foto yang kedua. Ya. Nah mungkin momennya nih Pak diceritakan Pak. Setiap minggu tuh saya harus mengunjungi salah satu institusi. Jadi kami diperintahkan oleh dosen itu untuk mengunjungi salah satu dosen ini di college, Oakley College namanya. Jadi dia hebatnya itu anak-anak ini kalau ditanya dia punya visi atau cita-cita punya. Jadi TK pun dia punya. Tidak seperti kita ditanya anak SMA bisa, enggak punya cita-cita. Nah jadi sangat hebat ini. Jadi mereka ke sekolah tuh harus membawa 2. Makanya tadi tas saya tadi besar kan. Nah, saya mengikuti mereka. Jadi ada tas makanan, ada tas misalnya salah satu seni atau olahraga dia pakai itu dia di tasnya itu. Nah, sama mereka ini ya walaupun begini nanti tasnya tuh pasti ada 2 biasanya itu. Ini di Oakley College. Sepertinya ini yang orang Indonesia cuman 1 ya. Kita bisa tampilkan yang tadi teman-teman kita tampilkan yang foto sebelumnya. Iya, benar. Kita ulik dulu ya foto yang kedua tadi. Iya. Yang orang Indonesia yang di belakang Bapak Syihab ya. Iya, benar. Cuma 1 Bapak Syihab udah kayak orang luar negeri ya sobat ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini yang ketiga. Selanjutnya. Iya. Nah, ini mungkin Pak bisa diceritakan ini. Ya. Ini sama-sama orang hebat ya sobat Politala. Mungkin monggo Bapak.
Ini memang idola kita ya. Cak Nun ini ketika saya jadi kepala, ya pokoknya saya bekerja di dinas pendidikan itu apakah sekretaris waktu itu atau sudah jadi kepala dinas. Jadi dia ada tampil dalam rembuk nasional Kanjeng ya, Kiai Kanjeng namanya ya. Jadi alat gemalannya itu namanya Kiai Kanjeng, tampil di penutupan acara urun rembuk. Nah saya berkesempatan menemui untuk berfoto gitu. Jadi saya terkesan dengan beliau ini ya seorang yang tidak pernah memvonis atau apalah. Semua ada solusi kalau berbicara dengan beliau. Jadi itu saya berfoto dengan beliau, Cak Nun ya. Betul. Yang terakhir kita kasih satu foto. Nah, Wah. ini dia ya. Sisi yang paling seni ya mungkin ini ya. Krusial. Yang paling seni ya. Monggo Bapak, ini tahun berapa Pak? Itu yang foto pertama mungkin itu sebagai apa? Ya, yang Kemudian pertama, berikutnya Pak. Ya, sebelah kanan itu baca puisi itu waktu 17 Agustus ya. Jadi di tempat kerja saya bekerja waktu itu masih di bengkel gitu ya, bengkel mobil yang melas itu kan. Nah jadi di berfoto saya diminta waktu itu acara, kamu mau apa? Oh saya baca puisi. Judulnya saya masih ingat apa? Aku, karya Hairil Anwar. Nah itu kan, makanya itu aku gitu. Nah yang kedua sebelah kanannya itu ya itu festival musik kampus itu yang diselenggarakan bisa Fakultas Ekonomi atau Fakultas Teknik gitu ya. Jadi saya ya sambil menyanyi lah itu mewakili kampus. Ada melodi teman saya itu, saya hanya sebagai tim aja itu. Nah kalau ini kami tur itu biasanya setiap semester itu ada pengabdian masyarakat. Jadi kami bisa ke Palingkau, bisa ke Anjir, bisa ke mana Tamban itu Palangkaraya. Jadi saya tidak menggunakan pulang karena kos untuk pulang tuh nggak ada. Jadi harus mengabdi aja. Jadi termasuk ini. Kalau ini saya benar-benar masih SLTA, masih dulu PGA namanya kan. Ya kampus camping lah begitu. Kalau tidak salah campingnya masalah kebajuin. Nah kami tadi di Banjarmasin, campingnya di Bajuin. Di tanah laut ya Pak ya? Oke. Jadi Siva, foto-foto tadi itu sobat ya, itu adalah perjalanan kehidupan dari Ketua Dewan Penyanyi kita Dr. Sihabudin Khalid, dari pelajar kemudian berkuliah sampai menjadi kepala dinas dan hingga menjadi Dewan Penyantun Politeknik Negeri Tanah Laut. Nah ini Pak, pertanyaan selanjutnya adalah menurut Bapak, apakah saat ini Politala sudah sejajar dengan politeknik yang sudah maju yang lainnya Pak? Ya, saya mengatakan memang bukan saja sejajar, tapi kita sudah lebih mendahului dari teman-teman yang baru misalnya kan. Karena kita dari survei Webometrik itu berada pada ranking 7 gitu kan. Artinya apa? Dari 43 politeknik kita berada 10 besar gitu kan. Nah ini yang kebanggaan kita sebagai pendiri gitu ya. Saya kira tepuk tangan untuk teman-teman. Baik, menurut Bapak bagaimana caranya agar Politala bisa mewujudkan visi dan misi kampus Politala? Gimana Pak? Ya ini sudah visi yang ketiga kalau tidak salah dari direktur yang ada ini, yaitu Ibu Dr. Mofrida. Jadi menjadikan kampus sebagai kampus yang mitra terpercaya dan bersaing terpercaya dan unggul di tingkat global dan maupun di nasional gitu ya. Visi ini luar biasa sebenarnya. Memang langkah ini sudah artinya dijalani, sebagian sudah dijalani, artinya dengan cara kita bermitra atau katakanlah kerjasama dengan luar negeri, Taiwan, kemudian baru tadi dengan Belanda juga dulu pernah sudah di MOU-nya oleh di Pak Jaka Darmajaya. Kemudian hal ini juga sekarang masih ada 2 teman di Inggris gitu kan. Sebentar lagi mungkin ada yang ke Amerika dan mahasiswa kita ada yang ke Jerman gitu ya. Ini adalah langkah-langkah yang mempertahankan visi kita untuk tadi mitra terpercaya secara global. Kalau unggul tadi, ya unggulnya itu memang dari sisi SDM unggul. Kenapa? Karena semua muda-muda ini ya, termasuk yang mewawancara kan muda sekali ini. Ini Siva ini baru semester berapa ini? Semester 1. Nah semester 1 coba ini. Kalau dulu saya mungkin tidak berani semester 1 ngomong ya. Nah ini ada juga MC ini. Ini semester 10 ya Pak ya? 10 karena dia juga dulu menjadi MC waktu mahasiswa. Jadi caranya itu adalah kita selalu mencari celah untuk
mengeksplor atau memperkuat jati diri kita yang menjadi cita-cita daripada visi kita itu. Artinya apa sih, per tahun itu harus ada selalu semacam menargetkan sesuatu yang kalau ini belum ada yang baru maka cari yang baru lagi. Seperti contoh misalnya sekarang kita PBL, kita harus berubah. Jadi kuncinya adalah perubahan. Tidak ada sesuatu yang tetap selamanya bertahan, maka kita harus mencari celah berubah. Nah, jadi inilah saya kira caranya kita mencapai, dan ini sebenarnya sudah mencapai keunggulan kita. Termasuk tadi SDM-nya, infrastrukturnya, kita 2 tahun berturut-turut menjadi yang terbaik dalam pembangunan. Nah, saya kira. Bagaimana tanggapan Bapak terkait ibu kota Indonesia yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur? Apakah hal tersebut juga akan mempengaruhi ke kita yang berada di Kabupaten Tanah Lot ini, Pak? Wah, pasti ini sudah. Jadi gini, permintaan nanti tentang alumni atau kompetensi atau keahlian itu pasti kiblatnya ke sini nanti. Jadi kita sebagai penopang ibu kota tentu akan diincar, akan dicari. Contohnya saja ini kan sudah ada 3 perusahaan yang masuk, yang besok minggu kan mungkin akan diadakan tes untuk padahal yang lulusannya sudah banyak yang terserap nih. Cuma mencari saja dengan kita. Artinya apa? Kita diincar tenaga-tenaga dalam rangka pembangunan yang harus segera dilaksanakan di ibu kota. Jadi otomatis ini juga permintaan untuk pendirian program studi di luar kampus di Kota Baru. Kenapa? Karena investor dari bukan sejarah daerah lain tapi negara lain, Oman, akan juga menempatkan investasinya di sana. Nah, siapa lagi kalau bukan kita? Ini sangat berpengaruh ya. Nah, saya kira itu yang luar biasa. Luar biasa, berarti kita harus menyiapkan SDM di Politala ya, Siva ya. Iya. Ini salah satu yang bakal insya Allah keluar Pak nanti, yang luar biasa juga. Nah, mungkin ini Pak harapan Bapak ke depannya untuk Politala, terutama untuk kampusnya, mahasiswa dan juga dosen-dosennya juga Pak, dan tenaga kependidikannya juga. Ya, saya kira yang pertama tentu harus kompak. Jadi jangan sampai saling berseberangan atau kalau soal berdebat, berdiskusi tapi diselesaikan dengan baik itu enggak apa-apa. Memang harus ada sisi pandangan lain untuk mengkritisi ya. Jadi sekarang yang diperlukan critical thinking-nya itu masih tetap. Nah, kemudian hal lain adalah selain kekompakan tentu selalu ingin meningkatkan kemampuan. Jangan berdiam diri. Upgrade jangan diri, merasa Pak, puas ya. Misalnya Siva nih tamat ini yang di 4 ya. Ya berpikir untuk D2, S2 gitu kan. Berpikir lagi, ada kesempatan. Tapi kalau misalnya saya mau kerja dulu, enggak apa-apa. Tapi jangan berpikir bahwa saya apakah stagnan di sana jabatan, enggak. Karena perjalanan kami mencontohkan, saya terutama tidak terpikir akan jadi direktur, tidak terpikir akan jadi kepala dinas, tidak terpikir akan jadi kalau di Nyantun ini jabatan yang saya kira memang ya katakanlah nirlaba gitu. Kita tidak sekarang kita tinggal menjual saja, menjual tanpa ada pembeli yang bayar. Nah, artinya kita memberikan sesuatu. Itu saja sekarang. Bagi kami, para pendiri termasuk saya, berpikirnya kita selling saja lagi, menjual, bukan buying saatnya. Nah, jadi artinya dalam hidup ini hanya ada 2, selling dan buying. Kita artinya bisa membeli atau menjual jasa. Tapi yang bagus itu adalah menjual tanpa dibayar. Itu dentumannya luar biasa, Cak, ya. Jadi kalau saya misalnya kami di Dewan Penyantun, di yayasan, ya sudah berikan. Nanti feedback-nya tuh kamu akan merasakan. Luar biasa itu. Nah. Luar biasa sekali ya kata Bapak Dokter. Jadi kita ada 2 ya, selling dan buying. Ya. Tapi yang paling penting adalah selling tanpa mendapatkan bayaran. Ini hari ini kamu dibayar? Enggak lah kan. Tapi nanti yang melihat ini nanti mungkin ratusan orang pelihara atau ribuan. Kita cari itu. Kemarin saya ingat Google. Apa artinya? Artinya waktu Anda men-selling tanpa dibayar, feedback-nya tuh 100 kali lipat akan. Dan Allah Ta'ala juga begitu. Insya Allah. Dan jangan merasa puas ya. Tetap mengupgrade diri kata Bapak Dr. Syahabuddin. Nah mungkin ini bisa Bapak
berikan motivasi kepada kami semua agar kami bisa menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan apa nih yang harus kami lakukan Pak untuk mencapai hal tersebut? Ya, jadi sebagai kata-kata motivasi lah begitu ya. Tentu saja tadi yang pertama tuh bahwa ketika ini sekarang mungkin ya banyak teman-teman yang bekerja di sini menghitung secara nominal terus ya. Artinya saya datang jam 8, pulang jam 4. Nah, saya kira itu pikiran yang saya kira biasa-biasa saja. Jadi jangan menganggap itu sebagai suatu perjuangan hidup, bukan. Perjuangan hidup itu ketika kita memberikan sesuatu kepada yang lain. Setiap hari itu ada sesuatu yang diberikan. Jadi intinya tuh gini, bekerja di Politeknik ini jangan merasa apa yang saya dapatkan, tetapi berpikirlah apa yang saya kontribusikan dalam Politeknik. Nah, balikannya, feedbacknya nanti rasakan. Tapi kalau berpikir hari ini saya dapat gaji atau tidak, atau diberi pas siap atau tidak nih melakukan ini untuk main band atau apa, wah sudah, tidak ada nanti. Malah terbalik, itu yang didapatkan malah tidak ada. Tapi kalau saya ini harus apa ya? Kalau sebagai tukang kebun, wah saya lebihkan nih, saya membersihkan yang biasanya kebun saja, saya ikut membantu halamannya gitu, atau misalnya gedungnya. Kalau saya sebagai cleaning service, WC dan sebagainya, saya ikut mencuci piring yang ada tamu-tamu tadi. Nah itu namanya mengkontribusikan di luar dari tugas fungsinya gitu. Nah maka ingat tadi, dentumannya, feedbacknya bisa saja tidak terjadi pada dirinya, tetap pada istrinya, pada suaminya, pada anaknya, dan itu saya rasakan dulu ya. Jadi itu pembuktian yang sudah kami alami. Saya kira itu yang terpenting. Berarti apa yang ditanam insya Allah akan dituai ya, dituai ya. Luar biasa, sangat menginspirasi sekali beliau ini ya Kak Ica. Luar sangat biasa, banyak manfaat yang kita dapatkan. memberikan semangat juga. Okay. Ini adalah kampus kehidupan kita ya Siva ya, dan juga Sobat Politala. Mungkin karena waktu jualah ya, mungkin insya Allah nanti kita akan mengundang Bapak lagi kalau Bapak berkenan. Tapi untuk podcast Pemain Bintang kali ini mungkin dicukupkan dulu waktunya. Iya, nggak kerasa nih Sobat Politala, udah 30 menit waktu berlalu. Kami ucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Sobat Politala semua yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Kami juga mengucapkan kepada Ketua Dewan Penyantun Bapak Dr. Syahbudin Khalid MPD yang sudah menyempatkan ke sini, mau diulik, mau dikepoin ya. Ternyata luar biasa, dan juga mau tentunya memberikan semangat dan nasihat kepada kami. Terima kasih banyak Bapak. Siva, Bapak ini tidak hanya di podcast kali ini, dari saya mungkin masuk hingga sekarang, insya Allah sampai nanti. Mudah-mudahan Bapak sehat terus, panjang umur, banyak rezekinya juga. Jangan lupa Sobat Politala. Jangan lupa apa nih Siva? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya ya. Oke, enggak gitu ya Sobat ya. Jangan lupa Sobat Politala, subscribe YouTube Politala, like dan komen di podcast kita kali ini ya. Saya Onanda, saya Ica, serta rekan-rekan tim produksi mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.